Salahku yaiku Menangga wangi aku bagaimana anakku. Aduh, lagunya dalam banget ya. Oke, waktunya ngobrol sama pencipta lagu, penulis liriknya dan juga penyanyinya nih yang top. Oke. Malini Raharja, salah satu penyanyi dan penulis muda paling hits di Indonesia saat ini. Album barunya berjudul Fabula telah menjadi sensasi karena lirik dan suara merdu Malini yang sangat menggugah hati pendengar. Di episode kali ini, Lini akan bercerita banyak tentang perjuangan panjang dirinya sebagai seorang penyanyi dan bagaimana dia menghadapi popularitasnya yang meningkat. Hanya di Talk Tommy. Lini, thank you banget ya udah gabung ke sini, nyempetin mampir. Thank you, aku yang thank you. Sama-sama. Jadi habis ini harus foto-foto katanya ya? Ah iya lagi. Oke, tapi yang pasti pertama-tama aku mau ngucapin selamat dulu. Thank you, Kak. Albumnya sukses, single-single kamu ternyata luar biasa dan terakhir hitnya udah sampai berapa juta ya di digital. Tapi sekarang aku mau tahu gimana sih sebenarnya dari awal kamu ngedesain untuk ngebuat album. Karena kan kebanyakan orang lebih prefer single-single dulu aja deh gitu kan. Dan ternyata kamu oke, ini udah berapa single, this is the time I want to make an album gitu. Sebenarnya itu juga, aku kan single-single itu kan lama juga Kak. Aku single pertama tuh 2020 ya, 2020 kalau nggak salah, aku juga lupa. Ya benar, 2021 baru Serasa, Lo Restu dulu, abis itu Serasa gitu kan. Itu juga lumayan lama banget waktunya gitu, dibandingkan banyak juga musisi yang aku lihat yang ke waktunya bisa sebulan satu lagu gitu kan. Nah jadi aku sangat merasakan pada saat itu kayak orang-orang nungguin banget album aku gitu. Waktu itu aku ngerasain karena komennya banyak kayak gitu kan. Dan juga yang aku syukurin itu sebelumnya juga per aku setiap keluar single juga ya ditauin orang lah gitu. Aku seneng banget juga didengar single akunya. Nah mungkin pada saat itu aku jadi ngerasa kayaknya aku butuh di saat aku gigs dimanapun kayak aku udah butuh album aku gitu. At least aku jadinya punya karya yang bener-bener blek karya aku bisa aku bawain sepanggung gitu. Nah terus akhirnya waktu itu aku ke kantor lah, terus diajakin kayak ayo kita kayak waktunya memang sudah album deh Lini gitu, nggak single lagi gitu, mungkin next album baru single lagi kan gitu. Terus akhirnya aku kayak oh ayo gitu. Tapi Kak tahun kemarin itu kan tahunnya pandemi, yang tahun kemarin pandemi, terus tahun 2022 itu tahunnya dimana festival sudah di mana-mana, udah mulai buka lah gitu ya. Nah disitulah kayak aku baru rilis Kisah Sempurna. Nah itu tuh aku ngerasa kayak aku naik lagu itu pun gara-gara gigs, semua gigs gitu loh. Terus akhirnya tapi di radio juga rame. Tapi itu aku kayak ngerasa orang-orang taunya dari situ dari gitu? situ, jadi aku nonton festival, akhirnya di tiktokin gitu kali ya, jadinya naik semua, jadi Kisah Sempurna itu naiknya di festival gitu. Nah terus akhirnya mungkin dilihat dari situ, diajakin lah album. Terus karena kita lagi rame banget festival dan pertama kali dibuka untuk semuanya yang mungkin orang-orang kangen festival, akhirnya ya udah aku jadi fokus festival dan aku nggak fokus album aku. Jadi sebelumnya sebenarnya album aku tuh rilisnya Agustus, diundur lagi sampai Januari. Jadi sebenarnya sesuatu yang sudah direncanakan, tapi lumayan istilahnya ada rem-rem dikit karena ikut festival gitu. Tapi pada saat ide pembuatan album itu keluar, kamu udah create banyak lagu atau memang paralel kamu coba nambah satu lagu lagi, karena kan kamu rata-rata kamu yang nyiptain. Jadi yang lagu yang udah ke-create dari awal, maksudnya udah ada lagu itu dan tinggal diganti-ganti beberapa bagiannya gitu, itu tuh Sial. Itu tuh sebelum Kisah Sempurna. Sial tuh sebenarnya sebelum Kisah Sempurna. Terus yang udah jadi itu tuh sebenarnya bukan udah jadi sih, misalnya udah ada notasinya, udah ada gitu-gitu tuh Bohongnya Hati. Ya itu dua itu tapi yang lebih siap sebenarnya sih Sial. Cuman untuk dikerjakan sangat siap sekali itu Bohongnya Hati, karena Sial mesti aku ganti-ganti dan Kak Ame tau lah, misalnya dia juga nyanyi di mana-mana, kita mencari jadwalnya dia untuk bertemu susah sekali, jadi gitu. Makanya si Bohongnya Hati dan yang lainnya selebihnya workshop lagi, nyari lagi.
terus bikin lagi gitu. Emang berapa lama sih rata-rata kalau kamu buat lagu? Satu lagu paling sejam. Sejam? Wow, berarti kamu emang udah terlatih untuk bisa apa ya, tidak hanya bicara musiknya aja, tapi juga termasuk lirik-liriknya berarti ya. Dan kalau aku perhatiin lirik-liriknya semua kayak kena banget nih sama fans kamu. Terutama kita bicara Sial juga nih, Sial tuh yang begitu muncul langsung boomingnya cepet banget. Bahkan di beberapa sosial media tuh salah satu yang memang apa ya, berentet gitu loh, dibuat-buat lagi videonya. Bahkan background song sampai mereka buat bahasa yang lain lah misalnya. Menurut kamu ekspektasi pada saat itu memang udah didesain ke arah situ atau enggak sebenarnya? Enggak, aku enggak, jujur aku nggak pernah ngedesain tentang hal seperti itu, tentang ngepromoinnya kayak gitu. Karena aku dari awal aku bilang, kan maunya ngepromoinnya Bogeng Hati dulu, terus ke sini, terus ke situ lagu next song gitu kan. Tapi aku nggak setuju dengan hal itu. Aku bilang aku maunya promo Fabulanya, albumnya. Albumnya. Bahkan aku nggak mau awalnya tuh kayak Bohongin Hati tuh jadi mainnya. Aku nggak mau. Aku mau semuanya udah setara gitu, karena orang biar ngelihat mahal ini albumnya bukan lagunya gitu loh. Jadi kalau orang udah ngeliat albumnya pasti orang kepo sama lagu-lagunya dong gitu kan. Kok gitu? Iya, albumnya. Oke, tapi kan album ini berapa lagu jumlah total? 10. 10. Berarti karena kamu menganggap ini semua sama rata, berarti kamu rencana akan buat semua klipnya juga di situ atau enggak? Semuanya. Semuanya. Tapi tadi kamu bilang bahwa apa yang direncanain sama kamu, sama tim beda nih. Ternyata Sial yang tetap menjadi mainnya. Ini pertimbangannya apa nih buat kamu? Kenapa kamu lebih mending yang lagu yang bukan Sial justru? Karena yang paling siap itu mesti Bohongin Hati. Oke. Sebetulnya karena si Sial itu malah emang dibikinnya dari lama. Cuma siapnya tuh di belakang gitu loh, karena kan banyak hal yang harus kita urusin, karena kayak dari segi musiknya, dari segi kita recordingnya gimana gitu kan, dari segi ngeditnya gimana kayak gitu-gitu. Jadi ya mau nggak mau, jadi yang mana paling siap itu yang jadi mainnya, dan aku sebenarnya nggak mau ada main gitu. Nggak mau jadi utama, intinya semua harus jadi bintang semua. Ya gitu awalnya. Apa alasan kamu membuat itu menjadi, kan kalau bisa di album kan kalau umumnya pasti cuma ada 3, 4 jadi main, bahkan ada juga cuma 1 atau 2 gitu. Kenapa kamu langsung dari awal udah nancepin nih, enggak, pokoknya gue maunya semua lagu menjadi bintang di sini? Sebenarnya bukan jadi bintang sih Kak, maksudnya ya semua lagu aku pengen sama rata. Sama rata ya, gitu ya? Karena semuanya aku suka gitu. Dan semuanya menurut aku punya ciri khasnya masing-masing gitu. Misalnya Sial, pasti orang-orang pada suka dia puas kau curangi aku gitu deh. Aku punya part masing-masing lah di lagu itu. Jadi kayak aku pengen lagu aku di album itu sama rata semua, karena aku pengen naikin albumnya, naikin nama albumnya. Karena yang kayak aku bilang tadi, di saat orang udah ngeliat Fabula pasti ngeliat semuanya gitu. Oke, semua dari situ pokoknya. Karya dari Lini semua di situ. Yes. Nah, tadi kan misalnya karakter tiap lagu tuh beda-beda, tapi ketika Sial booming, itu di atas ekspektasi kamu, atau sebenarnya kamu udah nganggep bahwa ini kayaknya bakal sukses gitu? Enggak sih. Enggak ya? Aku nggak pernah mengespektasikan Sial, Bohongin Hati, semuanya aku nggak pernah ngeekspektasiin. Semua pokoknya kamu execute aja langsung ya? Jadi just do it aja pokoknya ya? Jadi misalnya waktu pas aku Sial aja tuh jujur, aku tuh, jadi misalnya aku mau ngedengerin abis aku recording, itu kan belum diedit sama sekali. Abis aku recording, aku dengerin ke siapa gitu. Gimana, bagus nggak aku recording tadi? Oh iya bagus, cuman Sial aku nggak mau ngasih tahu sebelum dijadiin master. Gitu ya? Iya, sekarang kayak minder banget sama Sial, nggak tahu. Minder? Kenapa? Ceritain dong, kenapa? Nggak tahu, kayak pas aku denger, kok gini sih gue nyanyi gitu. Padahal sebenarnya aku denger color recording waktu udah master pun sama aja aku denger, ya paling bedanya dirapihin jadi suaranya kedenger lebih enak, maksudnya suara musik dan vokalnya jadi nyatu gitu ya. Kalau abis recording kan biasanya kayak masih ada yang kepotong-potong apa gitu kan. Padahal mah sebenarnya sama aja gitu, tapi pas aku denger kok kayak aku tuh nyanyi kok ada kurangnya ya, aku nyanyi kok ada kayak nggak biasa ya gitu. Jadi ini ada apa ya, cerita di balik itu tuh sebenarnya untuk satu lagu ini kamu bisa retake lebih banyak gitu dibanding yang lain gitu? Oh iya? Terus waktu Sial itu kayak misalnya aku mau ganti part ini, jadi kan misalnya part first gitu ya, first tuh misalnya aku take 5 kali, nah Sial tuh dikit aku take-nya. Jadi aku Sial itu aku take-nya tuh cuman ngambil aja, jadi kayak yang nyanyi, diambil part ini, nyanyi, ambil, itu tuh cuma berapa kali, jadi nggak ada pilihan untuk kita mengambil yang paling bagus, ngerti nggak? Jadi
waktu aku minta ganti bisa nggak kak ini tuh diganti ke yang ini, coba ada pilihan lain, udah nggak ada pilihan lain gitu. Oh, ternyata gue take cuman dikit ya si sial ini ya gitu. Jadi kayak misalnya anggapannya one take gitu, one take oke gitu. Dan orang-orang sekitar aku bilang pas aku datang, Lin sial part ini keren banget. Aku kayak masa sih gitu ya? Itu part yang aku benci banget loh, aku bilang kayak gitu loh. Jadi kayak hah gitu. Mungkin ya ternyata. Coba kasih tau dong, part yang kamu benci itu bagian mana coba? Seandainya sejak awal itu aku nggak suka awalnya kak. Oh iya? Tapi pas aku recording aku suka, tapi pas aku denger kok gini sih nyanyinya. Cuma tadi kamu pengen ubah jadi gimana? Aku pengen ubahnya slow aja udah aslinya gimana ya? Ada gininya. Seandainya sejak awal gitu, pokoknya udah gitu aja. Terus pas aku lama-lama denger, ya enak juga ya ternyata gitu. Oke. And now sekarang malah sukses banget gitu ya. Ya. Berarti sekarang yang kamu mau lakukan adalah untuk klipnya untuk itu berarti. Oke, kapan tuh rencananya tuh? Rencana klipnya udah dibikin. Rilisnya deket-deket ini. Aku boleh minum bentar. Boleh dong, minum dong, sambil minum aja. Pokoknya santai kok nih. Oke, tapi album ini menjadi kebanggaan kamu, tentu ini karya kamu banget gitu ya. Tapi apakah dari awal kamu selalu berpikir bahwa oke, dengan fokus di musik, semua karya aku akan aku pantau semua nih dari sisi semua editing lah, mastering, kamu terlibat banget tuh semuanya? Terlibat. Jadi maksudnya aku terlibatnya tuh aku mau nggak mau aku harus turun tangan tuh maksudnya kadang ada beberapa orang juga aku lihat tuh kayak bukan terima jadi sih, maksudnya di saat nyanyi aja gitu ya? Iya, nyanyi aja. Aku pernah ngelihat kayak gitu juga, mungkin ya karena mungkin aku juga nggak tahu prosesnya dia gimana ya. Tapi kalau aku tuh kalau nyanyi aja tuh aku ngerasa jadi nggak puas gitu sama karyanya, nggak ngebawa ini jadi kayak nggak into banget gitu loh. Karena aku pernah gitu. Pernah? Okay. Pernah, jadi bawa dia kembali itu yang dulu, sekarang kan di remake di Fabula. Itu kan aku nggak into banget ya kak, maksudnya ya udah ngejalanin aja ceritanya gitu, oh ya udah gitu. Karena dulu aku nggak ngerti apa-apa, 2015 itu nggak ngerti apa-apa. Jadi aku nggak pernah mau bawain lagu itu sedikit pun dari dulu. Promo pun aku kayak ogah-ogahan banget promonya. Terus waktu temen-temen SMP kayak, Lin, sumpah lagu kamu bagus banget gitu-gitu kan misalnya. Bawain dong nyanyi ini, nggak mau. Dan sekarang tuh ya tiba-tiba naik aja gitu. Jadi makanya aku remake karena naik sendirinya gitu kan. Karena terus aku juga udah lebih mulai paham lah sekarang, jadi aku lebih ngehargain karya aku sendiri gitu. Kalau dulu aku nggak pernah mau nyanyiin karya aku sendiri gitu ya. Aku malu banget. Malu? Oke, sekarang udah mulai beda nih, udah switch gitu ya. Switch lah. Karya kamu harus kamu bawain terus gitu. Dan ternyata persepsi dari market atau orang-orang pendengar tuh suka dengan karakter baik suara maupun lagu-lagu kamu. Iya. Mantap. Oke, nah sekarang kau bicara album ini lagi ya. Ada beberapa lirik gitu yang terasa kena di fans kamu gitu ya. Gimana sih cara kamu tuh memilih cerita yang bisa kamu share melalui lagu kamu? Apakah memang semuanya adalah part dari story-nya kamu? Atau kamu emang tipe yang bisa meng-create gitu sebenarnya? Sebenarnya semua itu ada part di story-nya aku. Tapi terkadang aku juga ngambil ke cerita orang misalnya. Tapi kalau di Fabula semuanya part aku. Cuman misalnya gini, orang kayak cerita A, B, C, D, gue di ghosting bla 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 misalnya gitu ya. Tapi aku juga mikirin gimana rasanya di ghosting dulu aku gitu. Jadi aku mengcombine gitu loh. Antara cerita dia cerita apa, aku mulai ngerasain, oh dulu gue juga pernah diiniin, aku juga pernah di A, B, C disakitin apa. Jadi aku combine tuh perasaan orang cerita nih. Baru aku bikin. Nah aku bikinnya misalnya aku bikinnya sial gitu. Kalau sial kan tentang ghosting kan. Sial itu kalau dinyanyiin, dengerin, terus sambil baca liriknya itu kan dia kayak orang marah-marah. Nah di situ aku naruh. Di sini aku part bikin lagunya mau apa? Mau kayak mau baik-baik aja, mau berharap, atau mau balas dendam, atau mau marah, itu tinggal pilih tuh. Makanya nanti tinggal pilih mau kosakatanya kayak gimana. Oke, berarti kamu udah ada teman diskusi nggak tuh untuk ngobrolin soal lirik misalnya? Ada nggak? Atau kamu lebih, oke, ini bagian gua nih sekarang nih gitu? Kalau beberapa lagu ada sih, beberapa lagu. Cuman bukan diskusi yang kayak ini gue harus apain ya, harus gimanain ya. Lebih ke kayak nanya, sinonimnya ini apa ya gitu.
Karena kalau nge-search kadang kan juga beberapa yang keluar tuh banyak list gitu ya. Kayak aku nggak paham. Jadi kayak aku kadang sinonimnya ini tuh apa ya? Terus kayak misalnya sakit hati gitu. Coba bahasa lain selain sakit hati itu apa ya gitu. Jadi kadang aku untuk menerjemahkan itu tuh kan pasti kalau kita disuruh itu kan agak sulit ya. Jadi aku nanya gitu. Dan kalau sekarang kan orang menganggap selain itu lagu cinta, kamu lebih banyak challenging suara kamu juga untuk menyanyikan. Makanya orang ingat sama suara kamu. Tapi tadi yang sebelum kita interview tuh ada salah satu yang lagu pengen kamu rilis cepat adalah yang upbeat kan sebenarnya. Karena kamu ngerasa udah waktunya lebih upbeat atau kamu ngeliatnya gimana? Gini, sebenarnya kalau diceritain dari awal banget ya Kak, dari awal Fabula. Mungkin orang-orang di luar sana, apalagi aku lahir dari kompetisi, pasti kayak pengen mengkompetisikan aku sampai sekarang. Kayak coba dong mau ngeliat Mahalini yang beda gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau denger Adele, nggak mungkin dong kakak denger Adele nyanyi lagu nge-rock gitu kan, nggak mungkin. Maksud aku tuh gitu loh. Nah makanya di Fabula tuh sebenarnya aku nggak mau rilis lagu upbeat atau medium beat atau beda genre. Karena aku pengen Fabula itu Mahalini gitu. Terus ya kan, jadi kayak biar orang-orang mengenal Fabula ya Mahalini yang orang-orang kenal di luar sana gitu. Tapi kalau untuk upbeat terus beda genre, misalnya tiba-tiba Mahalini ngerilis beda genre itu aku pengennya di luar album sebenarnya. Di luar album? Pengennya sebenarnya. Karena aku pengen albumnya Mahalini tuh ya Mahalini yang kayak kalian kenal gitu. Kayak album siapa ya kalau misalnya orang-orang Tulus. Ya. Dengerin 1 sampai berapa lagu dia pasti itu kalian tahu itu Tulus yang nyanyi. Tulus banget lah gitu ya. Gitu maksud aku tuh gitu. Jadi semuanya tuh ya itu Tulus gitu. Itu dere gitu loh. Jadinya gitu. Misalnya siapa ya Sal Priadi itu Sal gitu loh. Nggak jadi orang lain gitu maksud aku gitu. Aku pengennya cuman kalau misalnya aku kan masih punya tim dan aku masih punya label dan lain-lain. Jadi pasti semuanya tuh diobrolin. Jadi kayak pada pengen ngelihat aku yang versi berbeda. Padahal aku juga sebenarnya pengen banget versi berbeda itu di luar album. Tapi kayak it's okay, aku juga seneng sih. Bisa dikasih kesempatan buat albumnya, terus dalamnya ada Buru-Buru. Nah judulnya yang upbeat itu tuh Buru-Buru. Kenapa aku pengennya itu di up? Karena menurut aku Sial sudah sendirinya ya dia. Kayak nggak perlu di up lagi ya gitu. Udah banget. Tolonglah Sial bantu adiknya si Buru-Buru ini gitu. Aku tuh maunya nyari kesempatan karena Sial naik, jadi aku naikin Buru-Buru juga gitu. Cuman ya begitu ya keadaannya, jadi pada minta Sial ya udah, jadi mau gimana lagi gitu. Aku juga momen juga sih gitu. Toh intinya nanti nextnya kan bisa juga di-up lagi kan. Amin. Oke. Nah sekarang kamu melihat pencapaian dari Fabula, kamu menggambarkan Fabula selain ini Mahalini banget tuh, ini persembahan kamu buat fans tuh apa sih? Apakah ini lagu cinta misalnya, atau ini lagu perasaannya Mahalini misalnya? Lebih ke, jadi Fabula itu kan artinya cerita ya Kak, story gitu. Jadi aku pengen kayak mempersembahkan bahwa banyak orang yang di luar sana juga di TikTok, bahkan aku baca komen mereka tuh kayak Mahalini gue nggak pernah ada cerita sama lo, kok lo tahu sih cerita gue. Berarti meaningsnya Fabula itu nyampe ke mereka, karena meaningsnya adalah saya mendongengkan kalian dengan lagu-lagu saya gitu. Berarti kan meaningsnya tuh nyampe tentang mereka tuh nggak pernah cerita sama aku, tapi kok mereka ngalamin ya gitu. Jadi apa yang kamu punya relate sama mereka gitu ya, dekat dengan mereka. Itu tujuannya kamu membuat lagu-lagu itu dengan lirik-lirik yang memang udah kamu ciptakan gitu ya. Nice. Oke. Nah sekarang kan tadi kamu nyebutin tuh, kamu berasal dari kompetisi. Tentu orang selalu melihat bahwa ini merupakan kompetisi yang melahirkan bintang, and you're one of them gitu. Terutama kamu di tahun yang melahirkan banyak bintang di situ. Kalian masih keep in touch nggak sih satu sama lain tuh? Masih. Cuman ya mau gimana ya? Pada sibuk semua kan, lihatlah jadwal mereka pun sangat kacau sekali dengan gigs mereka di mana-mana gitu kan. Ya aku juga paham. Dan kita nggak bisa ngelihat jadwal tuh hanya gigs doang, karena aku juga punya IG buat jadwal aku semuanya. Jadi orang bisa ngelihat kadang aku ada manggung di mana. Dan kita as a penyanyi juga aku paham banget mereka pasti kayak Keisha, dia tuh nggak nyanyi doang, dia pemain film juga gitu kan. Jadi dia main film. Jadi aku paham bahwa dia sibuk sekali. Kemarin misalnya aku lagi ngadain birthday,
dia nggak datang, sorry gue nggak bisa datang, gue lagi syuting. Oke, it's okay gitu. Karena ya aku paham mereka nggak cuma nyanyi aja, pasti mereka entertain juga kan, jadi mereka pasti banyak inilah, jadi nggak jarang ketemu. Nah, kamu tapi memantau nggak sih kiprah mereka ini sebagai sesama finalis sejauh ini? Dan kadang-kadang apakah kamu ngasih kayak respon, komen gitu, bisa melihat perkembangan mereka ini, dan juga vice versa gitu dari mereka ke kamu gitu? Oh iya dong. Terus aku juga ngelihat teman-teman aku juga di TikTok, kalau aku ngeliat teman-teman aku tuh seru banget. Waktu itu Titi Tiara yang apa sih? Ada cara lain untuk bahagia, nggak ada. Itu aku sampai komen ke dia kayak, wah gila sih, ini seru banget. Aku replay waktu itu story-nya dia, seru banget. Terus aku kalau ngeliat TikTok, aku kalau keluar itu aku seneng banget. Jadi kayak aku ngerasa pengen nontonin mereka juga gitu, maksudnya mereka nontonin konser-konser juga gitu, bahkan biar nggak ngerasa ditonton aja ya. Jadi aku pengen ngerasain vibes konser juga gara-gara ngeliat tuh mereka konser-konser semua. Kamu suka nonton juga kadang-kadang gitu, nonton performance-nya mereka? Ya di TikTok. Di TikTok? Oh nggak real berarti ya? Karena di saat aku lagi perform, mereka juga lagi perform gitu. Sama-sama sibuk intinya gitu ya? Iya gitu. Sama-sama kerja gitu ya? Kerja. Oke. Tapi kamu nih lebih arahnya udah nyaman ke arah apa ya, performance, atau kamu sebenarnya lebih nyaman creating songs gitu, menciptakan lagu? Dua hal yang berbeda sih kalau aku. Tapi sama-sama kamu enjoy? Enjoy. Oke. Enjoy sangat enjoy. Dan dengan pengalaman kamu di Idol itu, apa yang kamu tangkap gitu ya untuk bisa kamu jaga terus nih sampai seterusnya? Apakah itu dari sisi persaingan lah misalnya? No. Aku benci sekali persaingan. Benci persaingan? Sangat benci sekali. Karena di saat aku keluar Idol, aku ngerasa bahwa aku ya SMA hal ini jangan dibandingkan dengan orang lain. Oh, jadi dibanding gitu ya? No. Aku hate sekali. Iya. So aku sangat menghindari sekali. Bukan aku tidak mau gimana-gimana, tapi kayak saya ya saya, mereka ya mereka gitu. Karena semuanya punya porsinya masing-masing. Yes. Terus juga semua punya waktunya masing-masing gitu. Nggak, terkadang tuh kayak Malini tuh lagunya naik banget ya, terus yang fans yang ini A B C D kayak basi gitu, ngerti nggak sih? Kamu kebaca nggak sih kayak gitu? Sometimes ada yang aku baca. Oh iya? Sometimes. Jadi itu ganggu banget ya? Basi, tau nggak sih? Aku kayak, soalnya menurut aku ya Kak, lagu itu kalau orang bilang lagu aku naik, ada lagu aku nggak naik. Ada lagu aku naik, ada gitu. Ya pas aja lagu aku naik gitu ya. Karena alhamdulillah kan. Jadi menurut aku lagu itu nggak bisa lo kompetisikan. Lagu itu punya rezekinya masing-masing sama seperti orangnya. Lagu itu punya rezeki masing-masing, orangnya punya rezeki masing-masing, jadi nggak bisa dikompetisikan. Kalau memang lagunya tiba-tiba naik banget bisa 1 juta gitu, 1 juta views, streams sehari gitu. Terus yang satu lagu dari sini misalnya berapa juta stream sehari. Terus lo kompetisi, kalau bawelin lo, tiba-tiba nanti itu bisa nyalip di suatu saat nanti. 2 tahun lagi kah? 3 tahun lagi kah? Bawa dia kembali itu lagu 2015, viewsnya cuma 2.000 Kak. Dan itu berkembangnya by years ya? Baru saat ini berkembangnya. Sekarang tuh di Spotify, aku nggak tahu berapa juta tiba-tiba. Itu kita nggak tahu, rezeki lagu tuh kita nggak tahu. So, jangan pernah mempermasalahkan atau membandingkan lagu orang lain dengan lagu kalian, dengan lagu ABC. Tapi kan sekarang era sosmed tuh ya, kadang-kadang kan komentar tuh dateng bertubi-tubi gitu. Nah, kamu tipe yang membatasin atau tipe yang memang liatin gitu? Membatasi dan melihat. Dua-duanya? Dua-duanya. Kadang tuh fans aku suka nyariin aku, Malini nih kemana, bla bla bla. Karena jujur aku tuh sebenarnya orangnya bukan sosmed banget dari dulu. Oke. Dan aku bukan yang kayak, misalnya ada beberapa orang yang kayak harus mengucapkan happy birthday lewat sosmed, dan sedangkan tidak diucapkan tuh rasanya fansnya langsung marah-marah. Ada tuh yang begitu, kayak, ini Malini nggak ngucapin nih sini ulang tahun nih, kayak juga gitu kan. Oke, emang harus ya ngucapin tuh di sosmed, emang harus ya gitu. Jadi aku tuh nggak yang bisa, aku misalnya kakak. Mungkin ada beberapa orang yang kayak ambil HP, hai Kak, gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku nggak, demi Allah aku nggak bisa Kak kayak gitu. Jadi aku tuh sama teman-teman aku ada beberapa yang kayak curhat, gimana, aku tanya kayak gimana sih caranya biar bisa kayak gitu tuh, biir pede kayak gitu tuh gue mau, tapi gue nggak bisa. Gitu. Jadi bukan masalah suka nggak suka, tapi lebih ke
ya emang nggak nyaman aja gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa gitu ya? Nggak tahu gitu. Aku pernah mencoba, Kak. Aku pernah coba. Pernah coba gitu nge-story sama orang bumerang doang dulu. Di dahsyat gitu. Kok aku freak ya gitu loh, Kak. Jadi aku nggak bisa tuh kayak gitu. Tapi fans kamu suka gitu ya, gimana Iya, dong? jadi aku pernah kayak, jadi fans aku tuh orangnya tahu tapi aku diem sometimes. Beberapa orang tuh, Mahalini tuh nggak punya relasi ya gitu. Sumpah, karena mungkin gitu ya? aku jarang sosial media ya. I don't know. TikTok pun aku juga kayak joget-joget juga kagak. Jadi kayak udah kayak gitu-gitu. Padahal menurut aku tuh ya mungkin sekarang karena eranya sosial media, jadi apa-apa dilihat dari sosial media. Apa-apa kebaikan dilihat dari sosial media. Padahal kan menurut aku segala halnya nggak selalu harus diumbarkan. Dan cara kamu connect sama fans kamu bisa lewat konser juga kan? Ya. Kamu komunikasi juga sama mereka dari panggung gitu. Nah, untuk kamu dengan karakter yang kamu share tadi barusan, ada nggak sih tim yang ngasih tahu cara bersosmed dengan fans tuh gimana, diatur nggak? Hah? Boleh dong bocorannya, siapa tahu kamu dikasih tahu, oke, seminggu segini aja deh gitu misalnya. Aku tuh selalu dikasih tahu. Oh iya? Gini, jadi siapa yang ngucapin aku? Teh Yura. Nah. Teh Yura itu ngucapin aku birthday kemarin, contoh satu aja. Teh Yura ngucapin aku birthday kemarin. Aku nggak lihat. Jadi tim aku tuh bawa sosmed aku, Instagram aku tuh dibawa sama mereka semuanya, TikTok bawa sama mereka. Jadi ngepostin apa tuh mereka. Lin, balas siapa? Teh Yura itu ngucapin. Hah? Aku nggak lihat, nggak ada. Balas. Oh iya, baru aku bales kayak gitu Kak. Jadi aku yang nggak ngeh gitu loh. Bukannya aku nggak tahu gitu, tapi nggak ngeh. Terus Lin, ini kamu voice note dulu. Apa? Ngomong makasih ke Mylin, bla bla bla. Oh ya, ngomong gitu. Aku tuh dikasih tahu. Jadi di set up gitu ya, istilahnya dijadwalin. Kalau lebih banyak aku di rumah nonton Upin Ipin. Sumpah. Di rumah nonton Upin Ipin pagi. Terus aku maksudnya main game. Game apa? Main game apa ya, Mobile Legends kayak atau main PC gitu. Oke. PS kayak gitu. Jadi aku mengurangi lah hal-hal kayak gitu, kecuali aku pengen ngeliat TikTok, udah aku lihat aja, aku tutup lagi, udah gitu. Ini merupakan salah satu cara kamu juga untuk ngebalance hidup kamu juga? Iya. Atau emang dari dulu kayak gitu misalnya? Sebenarnya dulu gitu Kak, sebenarnya. Oke. Sebenarnya emang orangnya emang kayak gitu dari dulu. Biar fans tahu juga gitu ya. Iya benar, tapi terkadang. sensi. Tapi terkadang ada sesuatu hal yang emang dipaksakan. Dipaksakan tuh dalam arti misalnya dulu aku ngerasa banget waktu aku Sisa Rasa. Aku capturein chat-chat orang yang tentang Sisa Rasa atau apa, aku bikin apa gitu. Itu kalau aku lagi niat banget, kalau aku nggak mager. Kalau aku mager, makasih HP, bye loh gitu, beneran. Jadi aku kayak ya udah aja gitu. Jadi ntar diingetin dari tim aku kayak, Lin balas ini, Lin komen di ini, Lin komen itu gitu. Dan kamu nurut tuh ya? Nurut aja sih. Kayak kemarin aku birthday, kayak aku bingung kan misalnya, Lin, Kak liatin dong followers gue, following gue siapa aja sih? Ini. Baru aku lihat, oh gue undang ini gitu kan. Karena tempatnya juga kemarin kan terbatas ya. Terus kayak gue undang ini gitu jadinya. Jadi kayak kok hilang banget ya gitu loh. Oke. Nah sekarang back to your career nih sekarang nih ya. Tadi kan udah bicara banyak soal album kamu. Nah tapi salah satu yang aku baca juga adalah bagaimana passion kamu untuk menulis lagu, dan salah satunya kamu juga menulis buat Teh Ocha ya, Rosa. Boleh cerita dikit nggak soal itu? Ya jadi waktu itu aku tuh yang lagu Teh Ocha ini ya, aku sama Tintin. Jadi Tintin itu yang bikin Melondes tuh Sisa Rasa, Bohongnya Hati, itu dia yang bikin. Jadi waktu itu aku diajakin collab sama dia buatin Teh Ocha lagu ya, siapa yang nolak ya, ya kan? Terus kayak biar bener gitu kan. Iya ini Teh Ochanya yang minta buat bikinin liriknya gitu kan. Oke, kamu diajak, terus aku nggak mungkin nolak karena seneng aja kan bisa nulisin diva, dan aku ngerasa lagunya waktu itu juga bagus banget menurut aku. Terus waktu itu tuh aku tuh kayak aduh bagus lagi lagunya. Terus banyak yang juga bilang, Lin nggak boleh ya gitu, nggak boleh diambil ya karena kamu harus meng-create diri kamu as a songwriter di sini. Kamu kan disuruh ngenulis bukan nyanyiin. Aku kayak
oke, gitu. Aku udah gregetan banget kayak pengen nyanyi itu lagu gitu. Cuman kayak aku juga kayak oke, aku berarti coba untuk nulis sekarang as a songwriter untuk aku bisa kedepannya jadi as a songwriter yang benar gitu loh. Akhirnya aku tulis lah, agak deg-degan juga karena waktu itu betul-betul dikejar banget. Terus aku lagi waktu itu mau ke Bekasi, harusnya ke rumah Teh Ocha tapi aku nggak bisa. Terus akhirnya aku mau harusnya ke Bekasi, terus Lin ini berisnya gimana? Akhirnya aku bikin di mobil. Di mobil? Bikin mobil, terus aku bikin mobil. Soalnya tuh sebenarnya aku udah bikin dari lama, cuman kan sometimes mood kita kan berbeda-beda ya. Kayaknya ini nggak deh, besoknya aku kayak ini nggak. Soalnya kalau misalnya kita bikin lagu atau dengerin lagu baru Kak, kalau terus kita dengerin, aku ngerasa pasti selalu kurang sama lagunya. Harus dengerin besoknya lagi. Jadi kita stop dengerin besok lagi gitu. Terus akhirnya jadilah itu di situ. Terus akhirnya mereka langsung ngokein. Oke, gitu. Nah, dengan pengalaman itu tadi, kamu akan ke depannya nih akan terus menulis lagu selain buat kamu ya, buat orang lain juga atau enggak sebenarnya? Oh iya dong, pasti. Kalau orang yang mau ditulisin sama aku ya. Ya mau dong ditulisin sendiri, masa nggak mau? Ya udah nulis buat diri sendiri aja. Nah, tapi kan itu membuktikan bahwa memang kamu juga meng-create lagu yang bagus buat orang lain, nggak hanya buat kamu kan. And you're happy to do it anyway gitu. Meskipun gregetan, kayaknya mendingan gue nyanyi juga deh gitu. Iya. Terus kemarin aku sempat izin sama Teh Ocha sih. Teh Ocha kan kemarin ke birthday aku, terus saya bilang, Teh, kalau gue nyanyiin nanti di mana-mana gitu boleh nggak? Ya boleh banget dong, aku seneng banget. Nah itu yang aku seneng gitu. Tapi bayar ya gitu. Kan masuk ke gue juga kan? Iya, songwriter-nya kan? Iya dong, sekarang udah lebih rapi kan undang-undangnya. Oke, waktunya game sedikit. Biasanya kalau tamu-tamu yang aku undang ke sini disengin dulu lah dikit gitu ya. Oke, boleh. Ini quick question, quick answer, dan boleh jelasin kenapa. Oke. Gitu ya. Pertanyaan pertama, pilih mana? Jadi penyanyi yang konsernya aktif dalam waktu setahun, atau jadi penyanyi yang kerjanya buat album dulu? Maksudnya? Ada yang aktif ngamen nih, tapi juga aktif creating songs. Ini susah banget ya, aktif. Mending mana tapi? Aktif creating songs. Creating songs, kenapa? Karena kalau udah creating songs, udah songsnya banyak, kita kan bisa nyanyi di mana-mana. Jadi ini dulu gitu ya, prioritas gitu ya? Iya, karena kalau misalnya kita udah ngamen, kita nggak punya karya sendiri buat apa? Oke, good. Oke, pertanyaan pertama itu ya. Kedua. Kali, terus nggak, aku takut salah ngomong, terus. Kedua, jadi dokter gigi atau jadi pencipta lagu? Pencipta lagu. Oke. Karena saya nyaman di situ. Nyaman di situ dan happy di situ. Iya. Ini bukan penyanyi loh ya, pencipta lagu. Iya. Oke. Halo. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi. Serius? Ya. Bukannya orang paling malas sakit gigi ya? Sama sakit gigi. Karena kalau sakit gigi ya sakit gigi, kalau hati itu lebih ke banyak. Kalau sakit gigi itu lebih ke pribadi. Nah. Kalau sakit hati melibatkan orang lain. Oke. Dan kamu tipe yang sembuhnya cepat nggak dari sakit hati? Nggak tahu, tergantung prosesnya. Ada yang cepat, aku pernah 6 tahun sama orang tapi move on-nya cepet banget. Oh gitu? Ada ya bentar move on lama, ya ada kayak gitu. Oke, sip. Itu 3 ya? 3. Oke, sip. 4. Bali atau Jakarta? Bali dong. Kenapa? Kan kalau pulang karena saya liburan, di sini kerja mulu. Kerjaan dapat duit. Bener, tapi kan sometimes kita kan harus liburan. Nah liburan itu yang susah tuh yang cari. Oke, susah yang paling penting nih ya. Ini bisa, oke deh, dia by proses ini deh. Oke. Ya. Pertanyaan kelima. Duet sama Rosa atau duet sama Isyana? Oh my god, sangat susah sekali. Oh, apa ya? Duet sama, jangan gitu Iseng doang, namanya juga games. Bukan berarti satu lebih bagus kok. Sekarang lagi feel-nya kamu lagi pengen duet sama siapa? Tapi kedua-duanya aku mau. Tetap dua-duanya nih? Pilih satu deh. Sekarang. Karena karena lebih kenal banget Teh Ocha deh dulu. Karena belum tentu kayak Syara mau sama gue kan. Mau lah. Nggak, maksudnya kalau Teh Ocha kan dulu kenal banget. Jadi tapi Teh Ocha tahu-tahu kenal banget juga. Apa lu Lin gitu ya?
Kan udah nyiptain nulis lagunya juga, pasti lebih gampang iyanya dong. Ya boleh. Ya Ya. teh, tolong teh. Jadi Teh Ocha ya. Kak Shana juga. Oke, thank you. Oke, soal karir musik kamu gitu ya. Dengan tadi kan kita udah bicara banyak soal kamu awal di kompetisi. Aku pengen explore lagi sebenarnya dengan kehidupan kamu yang tadinya sebelum dan sesudah gitu. Ya. Kamu kalau aku baca kamu adalah sarjana kedokteran gigi gitu ya. Belum sarjana. Belum sarjana, masih Iya. mahasiswa kedokteran gigi, maaf. Iya, enggak apa-apa. Terus kamu sekarang fokus di musik. Perubahan drastis apa yang paling kamu rasakan selain di aktivitas kamu sebenarnya? Kayaknya ngerti terhadap diri sendiri sih. Kalau dulu aku lebih kan misalnya kalau aktivitas ya, kalau aku belajar bla bla bla. Kalau sekarang tuh aku lebih ke ngasih ruang buat diri aku ternyata, lebih bisa menghargai diri aku ternyata. In what sense gitu kamu menghargai diri kamu dengan kiprah kamu sekarang gitu dibandingin dulu misalnya? Iya. Apa ya? Kalau dulu tuh aku kayak masih ngaco aja, ngerti gak sih? Oke. Ngaco apa? Nggak usah jelasin. Tapi untuk saat ini tuh aku ngerasa kayak aku bisa menghargai diri aku sendiri, aku bisa menghargai orang lain, aku Oke. bisa melihat dari segi baik orang lain dari segi manapun. Karena aku ketemu banyak orang gitu maksudnya. Karena ketemu banyak orang dan Oke. ketemu banyak manusia yang menyakiti kali ya. Oh, menyakiti justru. Maksudnya menyakiti dalam artian kayak malah ini nih jelek nyanyinya, malah ini gini nyanyinya. Dan aku mengalami proses itu banget. Jadi aku ngerasa kayak oh semua orang butuh proses. Oke, jadi yang dulunya kamu tuh sebenarnya nggak mikirin sampai segitunya. Nggak semikirin sebegitunya. Sekarang aku Sekarang kamu lebih semikirin aware. sebegitunya. Dan kamu lebih menerima gitu Iya, jadinya menerima ya. banget. Jadi Sesadis itu ya berarti orang-orang sama kamu dulu ya? bukan lagi. Sama aku bukan sama aku aja, sama Keisha juga. Keisha kan sahabat aku. Jadi kayak aku ngelihat ini orang gitu. Apa-apa. Lo nggak tahu rasanya men gitu. Rasanya kalau yang komen gitu disuruh nyanyi sini gitu. Bisa nggak gitu kan. Jadi waktu itu aku pernah Keisha nginep di rumah aku. Ingat nggak yang dia lagi di masa-masa judge itu ya. banget yang dia uwo-uwonya dia itu. Nada-nada itu ya. Nah, ya. Aku minta dia buat cerita. Terus Lin gimana sih caranya? Baru dia nanya. Terus aku bilang kayak aku tuh lebih nyaman nyanyi off air dibanding aku on cam, on air. Oke. Aku lebih deg-degan gitu. Karena nanti aku tahu misalnya di saat aku on air yang nilai aku itu bukan itu cuma orang-orang yang apa sih, orang-orang yang banyak orang-orang yang nonton di sosial media dan lain-lain gitu. Aku takut banget sama mereka gitu. Karena aku bilang aku takut mereka tuh ngenilai nggak pakai hati gitu. Mereka nggak menilai nggak pakai perasaan gitu loh. Terus aku bilang pokoknya kamu nyanyi tenang aja, jangan pernah deg-degan karena deg-degan itu yang bikin kamu kayak gitu. Dan orang nggak tahu kalau kamu deg-degan. So ya pasti kan mereka mikirnya kamu bintang harus jago Jagoan. semuanya gitu kan. Kita nggak robot men, Yes. gitu kan. Oke. Kita bukan, suara kita tuh tenggorokan, lo gores, bisa ada darahnya. Bukan autotune tuh kayak lo ngedit-ngedit gitu kan. Iya. Makanya waktu dia bilang kayak dia nanya gitu, aku bilang udah nggak usah dipikirin karena mereka nggak tahu prosesnya. Terus aku juga percaya banget orang yang dikasih proses kayak gitu tuh bakal jadi orang gede gitu loh. Ya maksudnya aku ngerasa kayak ini orang nih dikasih proses begitunya, aku percaya lo bakal jadi orang gede gitu. Jadi maksudnya orang yang di luar sana tuh yang menyakiti kayak gitu tuh bikin aku paham bahwa semuanya itu butuh proses. Tapi di saat yang sama kamu juga paham kok karakter orang ya ada yang sejahat itu. Iya. Dan yang jahat juga sebanyak itu kalau di sosmed kan bertubi-tubi gitu. Jadi kamu belajar dari pengalaman orang lain yang suatu saat nanti ya kamu juga harus jaga mental juga ngadepinnya kan. Ada dulu sih. Tapi untungnya kamu juga nggak banyak peduli lihat sosmed juga ya. Jadi kayak ya sudahlah gitu kayak mending aku jadiin itu orang-orang jadiin lagu. Judul lagu yang putar waktu itu tentang netizen. Dengan netizen. Oke. Tapi kamu sebenarnya sebel nggak sih sama netizen? Banget. Oh gitu. Iya makanya kan. Oke. Tapi bisa apa ya? Bisa nerima nggak tapi? Bisa. Malah aku lebih bersyukur adanya mereka. Disadarkan bahwa aku dikasih pekerjaan yang kayak gini, dikasih waktu yang kayak gini, berarti aku ngerasa aku bisa lebih ngerti kondisi orang lain dibandingkan mereka gitu. At least kita kan berarti
pahalanya lebih ada ya. Walaupun kita nggak tahu kita dapat pahala atau enggak, itu kita udah bikin baik aja udah gitu. Oke, berusaha berhati besar Iya. gitu ya dengan apapun itu yang ada di sosial media, netizen gitu. Nah, dengerin lagunya tuh ntar ya. Nah, selain soal cara kamu menghargai diri kamu sendiri, ya ngelihat orang lain, dengan kesibukan kamu sekarang, kamu kalau misalnya melihat ke belakang cukup amazed nggak sih dengan diri kamu gitu sekarang? Atau kamu kangen zaman-zaman dulu kamu di Bali misalnya? Kangen. Kangen ya? Ya. Apa bedanya coba? Karena aku jelasin. mikir gini Kak, kayak kalau gue kangen, Tuhan denger ya nggak ya, aku dikira kurang bersyukur nggak ya? Sering banget mikir gitu, sumpah. Jadi kadang kayak, salah nggak ya kalau aku kangen, salah nggak ya kalau aku ngeluh gitu, salah nggak ya kalau misalnya aku kayak, aduh capek banget dah nih gitu, salah nggak ya gitu. Karena nggak pernah masuk gitu ya. Nah, aku kangen itu tuh karena kayak aku kayak bukan kesibukannya, malah aku sangat bersyukur banget aku dikasih sibuk sekarang, tapi ketenangannya. Nggak setiap orang tuh menurut aku punya ketenangan dan keseimbangan dalam dirinya gitu. Tapi kamu sekarang ngerasa tenang nggak? Ngerasa Nggak. seimbang nggak? Nggak. Belum gitu ya? Belum. Apa yang ngebuat kamu ngerasa belum gitu misalnya? Selain tadi ya, sosmed kan tadi udah ada tuh beberapa hal yang memang menurut kamu, aduh, gue harus lebih sabar lagi nih kayaknya gitu ya? Diri aku sendiri sih. Oke. Karena menurut aku sebenarnya di saat kita sudah menerima, tinggal nerima, tinggal bersyukur aja itu udah tenang tau. Ya nggak sih, kadang tuh kayak syukur, tapi banyak hal nggak tahu kayak di kepala aku tuh bercabang gitu. Dan yang nggak bisa aku hilangin, I don't know gitu. Kebanyakan soal kerjaan atau di Soal luar itu? kerjaan, soal diri sendiri, soal musik aku, soal A, B, C ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh kayak gitu. Dan pada tinggal tenang, syukur, udah, tapi nggak bisa gitu. Siapa yang ngebantu kamu sekarang untuk bisa ngebuat kamu lebih balance gitu? Di diri aku sendiri lagi. Dan kamu ngerasa, Karena menurut aku nggak ada orang lain yang bisa bantu itu. oke, good. Orang lain tuh cuma bisa ngomong, kita nangkepnya mau nerima atau enggak. Termasuk tim kamu juga gitu ya? Untuk bisa membuat kamu lebih balance, ya soal jadwal lah, segala macam Ya, gitu ya. kalau itu kan mereka soal teknis ya, mereka pasti ya. Nah, kalau kamu bilang kamu kangen masa-masa kamu dulu di Bali, selain ketenangan apalagi sih yang ngebuat kamu yang sekarang udah full di Jakarta misalnya, yang membuat kamu kangen dari Bali? Aku sekarang shifting ke arah Bali Pride-nya nih sekarang nih. Nggak dilihat. Hah? Nggak dilihat. Nggak dilihat? Oke. Jelasin dong. Nggak, soalnya gini, apakah kamu emang dari dulu, ini kan kita bicara antara ambivert, introvert, atau extrovert gitu ya. Kamu apa nih? Gitu. Aku tuh pernah cek Kak, jadi aku tuh di tengah-tengah. Ambivert dong berarti Ambivert. ya? Oke. Jadi tapi aku ngerasa sekarang aku merasa lebih introvert. Karena kamu nggak suka dengan kebisingan gitu ya? Gitu. Jadi kayak aku ngerasa, kayak gue sekarang introvert deh. Dan di Bali kamu dulu mendapatkan itu lebih enak gitu ya? Iya, dan aku tuh dulu Kak kalau SMA, aku nggak ngerti ya, maksudnya kenapa kalau misalnya aku ngobrol sama orang, aku ya hai. Tapi kalau lagi sendiri, terus atau nggak ada orang baru, aku lebih diem. Kalau kayak kalau udah temen lama atau temen yang seru banget, baru aku bisa ngobrol kayak gitu. Karena dulu aku SMA aja, jadi aku punya teman berdua nih, aku berdua doang. Terus dia tuh bisa yang mingle kemana-mana. Kalau aku pulang sekolah, aku diem. Kalau nggak aku diem, aku minta tolong teman aku anterin buat motornya dia ke kendaraan aku. Jadi udah aku pulang. Apa menghindari lah itu ya? Kayak nggak tahu kenapa. Malas rame-rame gitu ya? Iya, kalau misalnya aku mau ketemu nongkrong sama teman pun teman yang deket aja. Gitu. Oke. Aku nggak nyaman aja gitu. Aku nggak bisa, aku tuh anaknya nggak bisa basa-basi. Ya. Aku tuh nggak bisa kalau misalnya ketemu orang yang aku tahu dia gimana ke aku, nggak bisa. Tapi dengan kesibukan kamu sekarang kan rada susah tuh. Kamu bakal ketemu banyak orang, Ya. acara-acara Ya tinggal misalnya. senyum aja sih. Ada yang ngelatih kamu nggak? Gitu? Untuk menghadapi orang misalnya di tim kamu? Enggak sih, nggak ada. Cuman ya aku tetap aku biasa aja gitu. Cuman kalau misalnya untuk temen yang kayak sedekat itu di talk, aku bisa dihitung jari lah. Oke. Tapi dengan kesibukan kamu sekarang, pernah nggak sih meluangkan waktu untuk, yaudah, I wanna go to Bali, beberapa waktu dulu, gitu, break dulu, baru ntar balik lagi, kesibukannya balik lagi gitu misalnya? Ada, kemarin tuh pas tahun baru aku kayak gitu. Oh, iya? Jadi kalau di Bali, aku tuh pernah ngerasa liburan, jadi padahal tuh kan rumah ya.
Liburan. Jadi liburan sekarang? Iya, bener liburan sekarang. Karena waktu aku pulang kayak, Lin, tolongnya bikin video gini, aduh mager banget, nggak buka WhatsApp, nggak buka apa gitu, jarang banget kalau di Bali tuh gitu. Jadi aku enjoy di Bali aja udah gitu. Liburan tuh suka mikir buat lagu juga nggak sih di Bali? Atau enggak? Enggak. Benar liburan pokoknya, break gitu ya? Liburannya pun nggak kemana-mana, liburannya pun di rumah. Di rumah? Iya. Kemana-mana pun mungkin karena kemarin ada ayah kan ikut ke Bali, ada yang lain ikut ke Bali, makanya aku nemenin. Kayak ada misalnya teman-teman idol waktu tahun lalu ke Bali, aku nemenin. Itu pun karena ada mereka gitu. Oke. Nah sekarang mungkin terhadap personal tapi lebih ke family wise gitu ya. Aku ngeliat di salah satu video kamu dikasih surprise pas ulang tahun kemarin. Gimiknya mati lampu kan tiba-tiba tuh. Ceritain dong perasaan kamu gimana sih ngeliat kayak gitu? Seneng banget sih karena aku punya tim yang sangat support aku banget. Jadi mungkin karena setiap hari bareng, jadi teman aku, maksudnya selain teman-temanku kayak Keisha gitu, teman aku ya tim aku gitu. Jadi mereka tuh benar-benar solid banget sama aku gitu, kayak benar-benar support banget ke akunya. Jadi terus juga kemarin sebenarnya aku kira mati lampu, terus makanya aku kayak improv, ayo nyanyi gitu semuanya ya. gitu. Terus tahu-tahu ya elah, ternyata di surprises sama mereka gitu. Tapi semeaningful apa sih buat kamu surprise yang dibuat itu gitu? Iya, meaningful kan banget. Itu video dari almarhumah kan ya? Enggak. Bukan ya? Bukan, itu video dari baru-baru semua. Oh baru-baru semua ya? Tapi dari keluarga yang nggak dateng. Yang nggak dateng, sorry. Oke. Ya kan nggak mungkin ngomong lagi kan? Nggak mungkin ya, kayak dark jokes banget. Bisa ada jokes lagi ngomong. Oke, tapi nggak, intinya sih sebenarnya itu keluarga lah. Keluarga, jadi ngucapin aja, mungkin mereka nggak bisa datang gitu, jadi ngucapin, tim semua ngucapin, terus apalagi tim aku kan lucu-lucu, jadi mereka ngucapinnya ya seru-seruan aja gitu. Dan aku nggak tahu tahun ini aku nggak mau sedih-sedihan lah. Dan itu emang kamu udah move on juga untuk bisa membuktikan lagi, berproses lah intinya gitu ya. Oke, kamu sekarang targetnya dengan album yang saat ini sudah beredar gitu ya, yang orang-orang udah banyak denger, apa yang kamu inginkan nih setelah ini? Gitu. Konser untuk album ini gitu ya? Yang kedua. Oke. Yang pertama kan di Malaysia kemarin. Yang kedua di sini. Oke. Boleh cerita nggak, waktu itu kenapa targetnya di Malaysia tuh sampai segitunya? Apakah emang kamu niatnya, oke nih, sekarang udah main kenceng deh, nggak hanya Indonesia, pokoknya di luar harus nih gitu misalnya? Nah, jadi waktu itu sebenarnya sebelum aku album, aku ditawarin untuk nyanyi di Malaysia. Terus akhirnya aku tahu lah nge-klop jadwalnya si Malaysia di mana, tanggal berapa. Nah itu album aku lagi mau jalan, maksudnya lagi di proses. Terus aku bilang ke Mas Febri, Mas gue ada konser tanggal segini di Malaysia, gue nggak mau tahu album gue kelar sebelum itu. Dan gue mau kita hits record, collab sama Relevance. Gimana caranya collab jadinya konser mahal ini, bukan gue cuman festivalan di Malaysia. Jadi itu konser pokoknya gitu. Mas Febri setuju nggak? Gas gitu, ayo gas, itu kesempatan buat kita. Jadi ya misalnya mereka collab, bikin konser mahal ini Fabula 1.0 di Malaysia, Kuala Lumpur gitu. Malaysia. Dan aku baca juga kamu ada billboardnya di luar negeri juga. New York ya? Iya, New York. Gimana kamu ngelihatnya? Apakah emang kamu targetin pokoknya udah this is the time gitu loh? Gak pernah Kak. Gak pernah ya? Gak pernah, gitu ya? jadi waktu itu aku ingat banget, waktu itu masih NR aku Mas Keke. Waktu itu aku lagi di mobil Mas Keke, enggak deh, waktu itu aku lagi di mobil Mas Keke. Terus lagi cerita-cerita, Lin aku dapat email gitu. Kamu masuk New York Times Square. Hah? Ya bener gitu. Kamu diminta buat masuk New York Times Square sama ikut Spotify gitu. Hah? Dan aku nggak pernah ngarepin, aku bangga sekali. Musisi-musisi lain sebelumnya kayak ada Teh Yura, aku lihat kan ada Teh Yura, ngeliat keren banget ya. Dan aku nggak pernah expect muka aku ada di situ, sumpah. Mau rencananya juga enggak gitu ya? Enggak, sumpah aku nggak pernah nge-expectin. Kayak aku cuman pas ngelihat mereka masuk tuh kayak, wih keren banget, wih keren banget. Aku nggak pernah kayak, coba aku ada di situ, nggak pernah. Itu tiba-tiba dikabarin, hah? Gue, aku jadi ngerasa lebih kayak lagu gue itu baru apa sih waktu itu gitu, baru Melawan Restu ya? Iya, belum Melawan Restu kayaknya. Enggak deng, Sisa Rasa udah kayaknya. Sisa Rasa, oke. Udah kayaknya. Terus kayak
baru gitu, aku belum punya album apa-apa, aku malah ngerasa aku nggak pantas gitu waktu itu, beneran. Sumpah aku ngerasa nggak pantas karena aku nggak. Pantes dong, kan udah hit juga. Nggak, waktu itu tuh orang yang masuk situ tuh at least punya album, Kak. Oh, kamu tolak ukur ngeliatnya dari situ ya, album Iya. pokoknya gitu ya, oke. Orang-orang itu yang senior aku, kayak Teh Yura gitu masuknya. Nah, aku mas siapa atuh gitu kan. Mahal ini. Enggak, waktu itu gitu. Sekarang sampai sekarang gitu sih. minder banget, jadi kayak aku sepertinya tidak deh, nggak usah deh, kayak enggak. Jadi makanya nggak pernah expect apa-apa. Tapi you're happy kan sama exposure-nya seperti itu kan, oke dong berarti Iya, buat kamu juga. happy dong. Oke. Tadi kamu bilang targetnya konser, jadi kapan kita ngeliat album kedua kamu sekarang aku tanya? Aduh jangan dulu deh, nanti aja dulu. Beban Aku ya? pengen single dulu. Aku pengen single dulu. Beban banget album tuh sumpah. Iya ya? Aku lebih suka, ya aku bangga sekali aku punya album, tapi aku suka rilis single. Karena lebih fokus aja jadinya. Nah sekarang kalau balik ke tadi mahasiswa kedokteran gigi gitu ya. Kalau udah sampai di tingkat ini, kamu bakal menyelesaiin, bakal jadi dokter gigi, atau udah deh, Finally aku selesaiin. finally kamu selesai? Sudah selesaikan. Oh, sudah selesai? Oke. Sudah selesaikan maksudnya I'm done dari dokter gigi. Oh gitu, you're done with it. Oke. Fokus di sini. Sebagai seniman, musisi, dan juga pencipta lagu gitu ya. Kalau banyak di luar sana juga yang komen kayak sayang banget ya, gitu sayang banget ya. Aku malah nggak nyayang banget sih, karena maksudnya aku happy dengan pekerjaan aku gitu. Menurut aku semua orang bekerja sama aja gitu, sama aja cuma profesinya berbeda. Tapi yang banyak orang tidak dapatkan adalah lo happy nggak dalam kerjaan lo, lo dapet nggak sih passionnya gitu. Itu sih banyak orang menurut aku. Oke. Yang nggak orang dapatkan dalam hal itu. Cuman aku sangat bersyukur aku bisa kerja di dalam passion aku. Kalau dalam kalimat pendek, Mahalini tuh siapa sih sebenarnya menurut versi kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo dong, 3 kata misalnya. Ini manusia. Manusia 4 tuh. Iya. Karena apa aku bilang manusia? Karena aku sangat sensitif dengan kata-kata manusia. Oke. Sometimes orang-orang itu lupa memanusiakan manusia. Sometimes orang lupa memanusiakan manusia. Karena banyak orang yang menghakimi orang, banyak orang yang menjuliti orang, banyak yang menilai. Tapi dia lupa kalau dia juga manusia yang banyak kurangnya. Oke. Deep. Oke ya, ini pesan nih buat orang-orang yang suka julid. Mahalini, thank you banget atas kesempatannya. Yang pasti aku doain ya kiprah kamu di musik konsisten, berkembang, dan dekat sama pendengar kamu semua. Amin. Dan tentu sekali lagi bahwa nih bagi semua yang berkomentar di sosial media bisa belajar juga dari komentar ini gitu ya untuk lebih menghargai gitu ya, karena semua orang punya perjalanan masing-masing. Yes. Betul kan? Betul. Dan kamu sangat bangga dengan cerita kamu. Betul kan? Terakhir, tadi kamu bicara soal happiness loh, soal happy gitu ya. Sekarang kamu happy atau enggak sekarang? 50-50. 50-50. Karena tidak ada yang sempurna. Ya tapi 50 kan setengah-setengah tuh. Iya. Kalau 80-20 masih oke lah. Oh gitu ya? 50-nya kenapa nih? 50-nya ya tadi kayak aku masih ngerasa belum tenang. Belum tenang. Oke. Dan kamu butuh diri kamu untuk mencari jawabannya untuk bisa tenang lagi gitu ya. Karena kamu nggak butuh orang lain untuk mendikte itu kan Iya, sebenarnya. sebenarnya kita punya jawabannya, tapi siap nggak siapnya nggak sih? Oke. Bisa menggapainya atau nggak? Lini, thank you banget ya udah spend time sama kita semua di sini. I learn a lot dari kamu juga. Thank you so much. Thank you so much Kak. Pokoknya sehat, bahagia gitu ya. Amin. Dan kiprah kamu terus dicintai oleh Amin. orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu kamu. You too. Thank you so much. Thank you.